Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Edi Wamade Pragaan Rawarana dengan NIM 19055531156. Jadi kali ini saya akan membahas tentang fabrication of microelectronic device. Jadi mikroelektronik ini telah memainkan peranan semakin meningkat dalam kehidupan kita. Sehingga teknologi sirkuit terpadu atau IC menjadi dasar untuk kalkulator, jam tangan, kontrol untuk peralatan rumah tangga, mobil, sistem informasi, telekomunikasi, robotika, perjalanan ruang angkasa, persenjataan, dan komputer pribadi. Jadi keuntungan utama dari IC saat ini adalah ukurannya sangat kecil dan biayanya sangat rendah. Seiring kemajuan teknologi manufaktur, ukuran perangkat diproduksi seperti transistor, dioda, resistor, dan kapasitor terus berkurang, sehingga lebih banyak komponen dapat dimasukkan ke dalam chip sepotong kecil bahan semikonduktor tempat sirkuit dibuat. Ini merupakan contoh-contoh dari IC yang bentuknya sangat kecil namun isi di dalamnya itu sangat banyak. Kemudian jadi clean room atau disebutnya ruangan bersih steril. Jadi kamar bersih ini sangat penting untuk produksi sebagian besar untuk integrasi, misalnya panjangnya beberapa milimeter dan fitur terkecil dalam terus beberapa puluh kilometer. Ternyata ukuran ini lebih kecil dari partikel biasanya tidak dapat kita anggap berbahaya seperti debu, asap, parfum, dan bakteri. Namun jika kontaminan ini ada pada wafer silikon selama pemrosesan, mereka dapat secara serius merusak kerja seluruh perangkat. Oleh karena itu, penting untuk menghilangkan semua partikel yang berpotensi berbahaya dari lingkungan manufaktur IC. Maka dibuatkanlah ruang steril, bahkan pekerjanya menutupi tubuhnya dengan baju steril agar tidak mengganggu dari proses pembuatan IC. Kemudian lanjut, ada beberapa video singkat dari clean room dan step of the production process is deposition. A thin, non-conducting layer of silicon dioxide is grown or deposited on the surface of the wafer. Then the silicon wafer is prepared for lithography by coating it with photosensitive and light-resistant materials. The next step is very critical, exposure. The prepared silicon wafers enter a lithography machine and are exposed to UV light past through a reticle containing the chip's blueprint. The areas exposed to light are hardened, while unexposed areas are then etched away by hot step of the production. Kemudian ada semikonduktor dan silikon. Jadi
semikonduktor dan silikon seperti namanya. Bahan semikonduktor ini memiliki sifat listrik yang terletak di antara konduktor dan isolator dan menunjukkan resistivitas antara 10 dan 10 ohm per cm. Semikonduktor telah menjadi dasar untuk perangkat elektronik karena sifat listrik dapat diubah ketika sejumlah atom pengatur terkontrol yang dipilih ditambahkan ke struktur kristalnya. Atom pengatur ini juga dikenal sebagai dopan. Operasi listrik perangkat semikonduktor dapat dikontrol dengan menciptakan daerah dengan jenis dan konsentrasi doping yang berbeda. Meskipun perangkat elektronik paling awal dibuat berbahan germanium, silikon telah menjadi standar industri. Kelimpahan bentuk alternatif silikon di bumi adalah yang kedua setelah oksigen. Makanya silikon merupakan sangat menarik di bidang ekonomi karena harganya murah dan banyak terdapat di bumi. Kemudian melanjutkan dengan crystal growing and wafer preparation. Jadi silikon ready secara alami dalam bentuk silikon dioksida dan berbagai silikat. Namun itu harus menjalani serangkaian langkah pemurnian untuk menjadi bahan kristal tunggal berkualitas tinggi dan bebas cacat yang diperlukan untuk membuat perangkat semikonduktor. Silikon kristal tunggal biasanya diperoleh melalui proses Churchowski atau CZ. Proses menggunakan kristal benih yang diselupkan ke dalam silikon cair dan kemudian ditarik keluar secara perlahan sambil diputar. Pada titik ini, jumlah pengatur yang terkontrol dapat ditambahkan secara untuk mendapatkan kristal yang didoping secara seragam. Wafer silikon kemudian diproduksi dari ingot silikon dengan urutan teroperasi pemesanan dan penyelesaian seperti yang diilustrasikan pada gambar di samping. Jadi ini merupakan gambar dari proses pemurnian silikon. Kemudian lanjut. Kemudian ada film deposition. Jadi film ini dari berbagai jenis banyak digunakan dalam pemrosesan perangkat mikroelektronik, terutama film isolasi dan konduktor. Film biasanya disimpan termasuk polisilikon, silikon nitrida, silikon dioksida, tungsten, titanium, dan aluminium. Dalam beberapa kasus, wafer hanya berfungsi sebagai dukungan mekanis di mana lapisan epitaxial custom tumbuh. Epitaksi atau dinominasi sebagai pertumbuhan deposit uap. Epitaksi atau elektrodeposit terjadi ketika orientasi kristal dari deposit berhubung langsung dengan orientasi kristal dari substrat kristal yang mendasarinya. Keuntungan dari pemrosesan film yang tidak diendapkan ini terdapat pada permukaan wafer yang sebenarnya termasuk lebih sedikit kotoran, terutama karbon dan oksigen, peningkatan kinerja perangkat dan penyelesaian sifat material. Kemudian, film dapat disimpan dengan sejumlah teknik yang melibatkan berbagai tekanan suhu dan sistem vakum. Di antara teknik-tekniknya yaitu yang pertama ada penguapan. Dalam proses ini logam dipanaskan dalam ruangan hampa sampai titik penguapan. Yang kedua ada subtring, melibatkan membordir target dengan ion berenergi tinggi, misalnya argon, Ar+, dalam ruang hampa. Sistem sputtering umumnya menyertakan sumber daya DC untuk menghasilkan ion berenergi. Ketika ion mencapai target, atom dikeluarkan dan kemudian disimpan pada wafer yang dipasang di sistem. Kemudian ada CVD. Dalam salah satu teknik yang paling umum yaitu chemical vapor defination atau CVD, film diendapkan melalui reaksi dan atau dekompresi senyawa gas. Menggunakan teknik ini, silikon dioksida secara rutin disimpan oleh oksidasi silan atau krolisem. Kemudian lanjut. Yang keempat ada deposisi uap kimia bertekanan rendah atau LPCVD, mampu melapisi ratusan wafer sekaligus. Metode ini menghasilkan tingkat produksi yang jauh lebih tinggi daripada CVD, tekanan atmosfer, dan memberikan keseragaman film yang unggul dengan konsumsi gas pembawa yang lebih sedikit. Teknik ini biasanya digunakan untuk mendepositkan polisilikon, silikon nitrat, dan silikon dioksida. Yang kelima ada plasma and chemical vapor deposition atau PECVD, melibatkan pemrosesan wafer dalam plasma RF yang mengandung gas sumber. Metode ini memiliki keuntungan mempertahankan suhu wafer rendah selama di posisi. Kemudian ada oxidation.
Jadi istilah oxidation mengacu pada pertumbuhan lapisan oksida sebagai akibat dari reaksi oksigen dengan bahan substrat. Film oksida juga dapat dibentuk dengan implantasi ion dan metode difusi. Oksida yang ditumbuh secara termal dijelaskan dalam bagian ini menunjukkan tingkat kemurnian yang lebih tinggi daripada oksida yang diendapkan karena oksida tersebut ditumbuhkan langsung dari substrat berkualitas tinggi. Namun metode pengendapan harus digunakan jika komposit film yang diinginkan berbeda dari bahan substrat. Silikon dioksida adalah oksida yang sangat banyak digunakan dalam teknologi IC saat ini, dan kreatifikasinya yang sangat baik adalah salah satu alasan utama meluasnya penggunaan silikon. Dari oksida itu ada dua oxidation yang berbeda. Yang pertama itu dry oxidation atau oksidasi kering, dicapai dengan menggunakan suhu substrat biasanya sekitar 750 derajat hingga 1100 derajat Celcius dalam lingkungan yang kaya oksigen. Ketika lapisan oksida terbentuk, saat pengoksida harus dapat melewati oksida dan mencapai permukaan silikon di mana reaksi yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, lapisan oksida tidak terus tumbuh di atas dirinya sendiri, melainkan tumbuh dari permukaan silikon keluar. Kemudian ada wet oxidation. Metode ini menghasilkan laju pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada oksidasi kering, tetapi memiliki kerapan oksida yang lebih rendah dan oleh karena itu kekuatan dielektrik yang lebih rendah. Seperti umum dalam industri adalah penggabungan metode oksidasi kering dan basah dengan menambahkan oksida dalam 3 lapisan, yaitu kering, basah, kering. Pendekatan ini menggabungkan keuntungan dari tingkat pertumbuhan oksida basah yang jauh lebih tinggi dan kualitas oksida yang lebih kering. Kedua metode oksidasi yang sangat berguna untuk melapisi seluruh permukaan silikon dengan oksida, namun mungkin juga perlu mengoksidasi hanya sebagian tertentu dari permukaannya. Kemudian yang terakhir adalah litografi. Litografi adalah proses di mana pola geometris yang menentukan perangkat dipindahkan ke permukaan substrat. ASI terdiri dari banyak daerah mikroskopis dan permukaan wafer yang membentuk transistor, perangkat lain, dan instruksi dalam desain sirkuit. Dalam proses benar, area dibuat dalam urutan langkah untuk menambahkan lapisan ke arah permukaan yang dipilih. Bentuk setiap lapisan ditentukan oleh pola geometris yang mewakili informasi desain sirkuit dan transfer ke permukaan wafer dengan prosedur yang dikenal sebagai litografi. Pada dasarnya, prosedur yang sama digunakan oleh seniman dan peneliti selama berabad-abad. Ada banyak bentuk litografi, tetapi bentuk yang paling umum digunakan adalah fitolitografi. Litografi berkas elektron dan litografi sinar X sangat menarik karena kemampuannya untuk mentransfer pola resolusi yang lebih tinggi, yang merupakan fitur penting untuk meningkatkan miniaturasi sirkuit terpadu. Kemudian ada teknik litografi lainnya. Jadi karena ukuran fitur dalam sirkuit terpadu terus berkurang dan fotolitografi UV konvensional menjadi semakin tidak memadai, teknik litografi lain yang menawarkan resolusi yang lebih tinggi menjadi semakin penting. Teknik ini adalah extreme ultraviolet litografi, electron beam litografi, X-ray litografi, dan laser litografi. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.